Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Arifona Firmansyah dari Prodi BP Universitas Dr. Sutomo. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas review jurnal yang berjudul Potensi Produksi Ikan Danau Laut Air Tawar Aceh Tengah yang dikutip dari jurnal Endi Setiadi Kartamiharja dan Hendra Satria dan juga Ahmad S. Sarnita. Bahan dan metode. Waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada tahun 1995 di Danau Laut Tawar yang terletak di Aceh Tengah pada ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut. Danau ini mempunyai luas 7.000 dengan kedalaman maksimum 115 meter. Pengambilan dan penanganan sampel. Perairan Danau Laut Tawar dibagi menjadi 4 stasiun pengambilan sampel. Pengambilan sampel air untuk pengamatan kualitas air dan plankton dilakukan pada permukaan. Sampel plankton disaring dengan menggunakan plankton net nomor 25. Kemudian dimasukkan ke dalam botol plankton yang bervolume 20 ml. Dan kemudian diawetkan dengan formalin 5%. Jenis dan kelimpahan plankton diamati di bawah mikroskop dengan menggunakan buku identifikasi dari Pennak 1953, Edmondson 1959, Nedem and Nedem 1963. Pengukuran produktivitas primer perairan dilakukan dengan menggunakan metode botol gelap, terang, dan filtrasi kelarutan oksigen dengan menggunakan metode Winkler. Kandungan oksigen ditransformasikan ke dalam Farbonche menggunakan metode Browns and Z 1984. Inventarisasi dan identifikasi bentos dan tumbuhan air dilakukan di lapang. Analisis data. Data yang dianalisis adalah sifat fisika kimiawi air, temperatur air, DO pada air danau, alkalinitas pada air danau, kandungan nitrat pada air danau, kandungan amonia pada air danau, kandungan sulfat pada air danau, kandungan fosfat pada air danau, ragam jenis plankton, hasil dan pembahasan. Konsentrasi ion hidrogen atau pH yang tidak hanya mempengaruhi distribusi dan diversitas organisme perairan secara langsung, tetapi juga secara alamiah menentukan reaksi kimia yang terjadi di perairan. Rata-rata berkisar antara 7,47 hingga 7,87. Dengan demikian, perairan ini bersifat sedikit basah. Perbukitan di sekitar danau yang bertanah kapur mempengaruhi pH perairan danau. Distribusi vertikal kelarutan oksigen sampai kedalaman 8 meter. Tidak menunjukkan stratifikasi dan di kedalaman ini rata-rata berkisar antara 5,67 hingga 7,90 mg per 1. Hal ini menunjukkan kondisi perairan yang baik untuk kehidupan ikan dan organisme makanannya. Berikut adalah tabel-tabel dari pH air. Kelimpahan plankton. Kemelimpahan rata-rata plankton di perairan Danau Laut Tawar adalah 6,747 indif per 1 yang terdiri dari kemelimpahan fitoplankton 3,418 indif per 1 dan zooplankton 1,324 indif per 1. Jenis-jenis fitoplankton yang didominasi adalah Straurastrum, Peidinium, dan Synedra yang masing-masing mempunyai kemelimpahan sebesar 731,690 dan 640 indif per 1. Zooplankton didominasi oleh Aspachna, Caratel,
Polyadbra, dan Cyclops, yang masing-masing mempunyai kemelimpahan sebesar 676,543 dan 326 indif per 1. Perbandingan total kemelimpahan fitoplankton dan zooplankton adalah 54:46%. Kelimpahan plankton yang cukup tinggi ini sangat menguntungkan bagi jenis-jenis ikan pemakan plankton seperti ikan depik, heas, dan relo, Rasbora spp, sehingga jenis ikan tersebut dapat tumbuh dan berkembang baik di perairan danau laut tawar. Analisis saluran pencernaan ikan Rasbora spp menunjukkan bahwa ikan ini banyak memanfaatkan zooplankton dan larva serangga. Tumbuhan air yang ditemukan di perairan danau laut tawar terdiri dari Hydrita verticillata, ganggang, Serabopilum sp, eceng gondok, Eichhornia chasipes, dan apu-apu Sabina sp. Nampaknya eceng gondok dan apu-apu tidak dapat berkembang baik karena gelombang di perairan danau cukup besar. Hydrita adalah tumbuhan air yang paling dominan terdapat di danau dan terutama berada di daerah dedalu tempat pengeluaran air. Kehadiran tumbuhan air ini belum merupakan gulma yang memberikan dampak negatif terhadap perikanan. Sebaliknya, kehadiran tumbuhan air memberikan dampak positif karena jenisnya tidak termasuk ke dalam gulma dan kelimpahannya masih dalam batas yang wajar. Tumbuhan air dapat memberikan dampak positif terhadap produktivitas perairan karena antara lain berfungsi sebagai tempat berlindung anak-anak ikan, meningkatkan kandungan oksigen terlarut bagi tumbuhan air yang daunnya terendam air, tempat hidup epivia dan organisme lainnya, sumber makanan ikan, tempat pemijahan, dan tempat untuk menempelkan telur ikan. Proses fotosintesa yang intensif terjadi pada lapisan tersebut berhubungan erat dengan distribusi plankton dan kecerahan air. Jenis fitoplankton yang hanya ditemukan termasuk ke dalam kelas Diatomae. Jenis fitoplankton ini umumnya berada pada lapisan di bawah permukaan air antara 2 hingga 8 meter. Kecerahan air yang tinggi atau intensitas cahaya matahari yang masuk ke lapisan air yang juga tinggi. Produktivitas primer semakin rendah dengan bertambahnya kedalaman air. Hal ini antara lain disebabkan perbedaan energi yang diterima pada setiap kedalaman, perbedaan kepadatan fitoplankton, dan kandungan unsur hara. Jenis dan produksi ikan. Hasil tangkap ikan depik, relo, dan heas berfluktuasi menurut musim. Pada keadaan bulan terang, hasil tangkapan lebih kecil daripada hasil tangkapan pada keadaan bulan gelap. Ikan depik, relo, dan heas ini banyak tertangkap pada bulan Agustus dan September, dan kemudian kelimpahannya menurun pada bulan Februari. Secara umum, hasil tangkapan ikan depik, heas, dan relo cenderung menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini contoh tabel penangkapan ikan di tahun-tahun sebelum 1995. Kemudian, pendugaan potensi dari produktivitas primer nampaknya lebih realistis daripada Dorgan menggunakan luas danau atau mei. Kelimpahan plankton yang cukup besar mendukung tingginya potensi produksi ikan di perairan ini. Namun demikian, dewasa ini pemanfaatannya plankton dalam rantai makanan ikan masih belum optimal, meskipun sudah ada jenis ikan depik, relo, heas, dan peres yang memanfaatkannya.
Potensi produksi ikan 70,8 kg per HA per TH. Dengan rata-rata produksi yang dicapai dewasa ini 31,8 kg per HA per TH. Maka terlihat bahwa secara kasar tingkat pemanfaatannya baru mencapai 45%. Diduga hasil tangkapan ikan ini terus meningkat di atas potensinya, sehingga penangkapan yang intensif ini menyebabkan hasil tangkap pada tahun-tahun belakangan ini terus menurun. Upaya peningkatan hasil tangkapan ini dapat dilakukan dengan introduksi dan penebaran kembali ikan mas yang menunjukkan perkembangan populasi yang baik, dan ikan mas ini masih sesuai dengan keadaan suhu air yang rendah. Pengaturan pengelolaan perikanan yang meliputi tata ruang perairan dan penetapan daerah reservat, terutama untuk ikan depik, relo, heas, nilen, dan pedih perlu dilakukan. Untuk optimasi pemanfaatan perairan dan peningkatan total produksi ikan, dapat pula dikembangkan budidaya ikan dalam keramba atau jaring apung. Kesimpulan, kualitas perairan danau laut tawar sangat baik dan mendukung kehidupan ikan serta organisme makanannya. Perairan ini diklasifikasikan ke dalam perairan mesotrof. Rata-rata kelimpahan fitoplankton dan zooplankton masing-masing adalah 3,642 indif per 1 dan 3,104 indif per 1. Fitoplankton didominasi oleh Straurastrum, Peridinium, dan Sinedra, sedangkan zooplankton didominasi oleh Keratella, Polyarthra, dan Cyclops. Produktivitas primer perairan danau laut tawar berkisar 139,8 hingga 327,52 mgc per m kubik per hari, atau antara 87,75 hingga 23. Jenis-jenis bentos yang banyak ditemukan di daerah pinggiran yang dangkal adalah Bitinia sp, Tarebia sp, dan Pleuracera sp. Sedangkan tumbuhan air yang mendominasi perairan ini adalah ganggang, Hydria oerticillata. Jenis ikan yang dominasi adalah ikan mas, peres, depik, relo, serta heas. Dan hasil tangkapan nelayan rata-rata adalah 31,8 kg per HA per tahun, sedangkan rata-rata potensi produksinya 43,73 plus 16,90. Penelitian lanjutan untuk mendapatkan informasi lebih rinci mengenai biologi perikanan dan dinamika populasi ikan, tata ruang perikanan, dan aspek pengelolaan perlu dilakukan riset lebih lanjut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.